Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bertemu dengan Bapak dalam kegiatan pembelajaran ya, pengantar praktikum kimia farmasi untuk percobaan 5, yaitu reaksi-reaksi kimia. Percobaan 5 ini dilaksanakan dan dipraktekkan pada semester lalu, di semester gasal ya. Namun karena keadaan dan situasi kita masih di tengah wabah, kegiatan tidak tercapai, dan akan Bapak sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan melalui video demonstrasi yang Bapak buat ini mampu mencapai target ya pembelajaran yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Sebagai pengantar, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu ya materi prasyarat untuk pertemuan hari ini, yaitu percobaan 5. Tentang reaksi-reaksi kimia. Nah, di kelas 10 kita sudah pernah belajar ya di bab 1 tentang materi dan perubahannya. Kita sudah mempelajari apa itu ilmu kimia. Ya, ilmu kimia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang yang pertama struktur materi, yang kedua komposisi materi atau susunannya, yang ketiga tentang sifat materi, yang keempat ilmu yang mempelajari tentang perubahan materi, dan yang terakhir energi yang menyertai perubahan materi. Nah, kesemuanya ini objek dari ilmu kimia adalah materi. Sedangkan kita tahu materi ini adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, nah ini sebagai pengantar ya. Kemudian struktur materi ini kita sudah pelajari juga di ikatan kimia ya. Di komposisi susunan materi juga sama. Di materi bab awal di kelas 10 sudah Bapak sampaikan ya. Nah, sifat materi ini ada dua, ada sifat fisika, ada sifat kimia. Kemudian dari tinjauan lainnya juga ada sifat ekstensif dan sifat intensif. Kemudian perubahan materi, nah ini kalau digolongkan dalam dikategorikan dalam dua perubahan ya, dalam dua jenis perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika meliputi perubahan wujud dan pelarutan, sedangkan perubahan kimia yang akan kita bahas pada materi video materi hari ini adalah tentang reaksi-reaksi kimia, yaitu tentang perubahan kimia. Di antara ciri-ciri perubahan kimia yang pernah Bapak sampaikan di kelas 10 ada yang pertama terjadinya endapan. Yang kedua perubahan warna. Yang ketiga ada timbul gas atau bau. Yang keempat ada perubahan suhu.
Dan yang terakhir, terjadinya letupan. Nah, ini diantara 5 ciri suatu reaksi dikatakan reaksi kimia atau reaksi yang menghasilkan zat baru. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke materi latihan, materi praktikum hari ini. Ya, baiklah, kita langsung ke poin inti materi pengantar hari ini, yaitu tentang reaksi-reaksi kimia. Ya, format jurnal ini sudah Bapak share di Google Classroom. Sasaran percobaan kita mengamati perubahan kimia sebagai petunjuk terjadinya suatu reaksi. Jadi yang kita amati nanti adalah ciri-ciri apa yang dapat kita amati yang mendorong kita menyimpulkan bahwa ini adalah perubahan kimia. Ya, ini sebagai pengantar tadi sudah Bapak sampaikan. Untuk alat dan bahan sudah Bapak siapkan. Prosedurnya yang pertama, ya, kita masuk prosedur yang pertama. Sediakan 2 tabung reaksi. Yang pertama masukkan setengah mililiter atau 10 tetes ya, HCl 0,05 molar dan 1 tetes indikator. Kemudian yang kedua masukkan setengah mililiter CH3COH 0,05 molar dan 1 tetes indikator. Dan seterusnya ya, kalian sudah baca. Kemudian nantinya dari video ini kalian catat di sini ya. Apa yang kalian amati, misalnya warnanya, misalnya ada endapannya, atau ada baunya, ada gas yang terbentuk, atau ada letupan, dan lainnya. Ya. Jadi kalian amati dan catat hasilnya di sini. Misalnya HCl dengan PP tidak ada perubahan warna, misalnya ya. Sebelum ditetesi PP dan sesudahnya bagaimana, apa yang bisa diamati dari tabung reaksi 1 misalnya ya. Ini contoh. Kemudian reaksi-reaksi berikutnya juga sama, kurang lebihnya ada 4 judul ya, 4 judul kategori yang dapat kita amati untuk percobaan reaksi-reaksi kimia ini. Kemudian data literatur ini kalian isi sebelum melaksanakan kegiatan praktikum ini. Jadi sebelum praktikum kalian sudah mencari tahu literaturnya ya. Kalau HCl ditambahkan PP berdasarkan hasil literasi yang kalian baca, nanti akan terjadi seperti apa. Ciri-ciri yang bisa diamati akan seperti apa. Kalian bisa tuliskan di sini. Literaturnya bisa dari buku teks atau dari internet ya. Silakan nanti kalian cari. Kemudian di lembar berikutnya ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini nanti silakan kalian jawab, kalian lengkapi ya. Kalian lengkapi di format jurnal yang sudah lengkap di kertas folio yang nantinya dikumpulkan pada saat kalian dijadwalkan praktek luring di sekolah, yaitu untuk materi kation dan anion ya. Jadi untuk identifikasi zat anion dan kation untuk di semester 2 kita akan praktekkan itu. Nah, ini kita menuntaskan materi di semester 1 dulu. Kemudian ini sudah kalian jawab, jangan lupa cantumkan daftar pustaka. Jadi ini adalah sebagai pengantar untuk materi praktikum kimia, percobaan 5, reaksi-reaksi kimia. Kita lanjutkan. Jadi kita sudah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Mulai dari alat-alatnya, tabung reaksi dan peralатnya. Kemudian ada penjepit tabung reaksi, pipa L dan pipa U. Kemudian ambus beptus, ya, ada kertas lakmus. Kemudian bahan-bahan yang sudah kita siapkan di sini ada indikator fenolftalin, CaCO3, KMNO4, kemudian amonium sulfat, tembaga 2 sulfat, kemudian amonium hidroksida, ya, 0,1 molar, kemudian NaOH 1 molar, NaOH 0,05 molar, Ki 0,05 molar, BaOH 2 kali, 0,5 molar, kemudian CH3COH 0,05 molar, lalu HCl 0,05 molar dan HCl 1 molar. Kemudian sudah disiapkan juga H2SO4 pekat juga metanol.
kita sudah siapkan untuk percobaan yang pertama. Terlebih dahulu jangan lupa gunakan safety ya selama di laboratorium kimia, gunakan masker dan sarung tangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah kita gunakan protokol ya, selain protokol kesehatan kita jalankan, juga kita laksanakan tata tertib yang ada di laboratorium kimia. Untuk percobaan pertama, ya, untuk percobaan pertama di tabel yang pertama sediakan 2 tabung reaksi, ya. Kemudian yang pertama masukkan ini ya. Sediakan 2 tabung reaksi. Tabung pertama masukkan setengah mili HCl 0,05 molar dan 1 tetes indikator. Yang kedua, masukkan setengah mili CH3COH 0,05 molar dan 1 tetes indikator. Amati perubahan apa yang terjadi. Oke, kita langsung. Misalnya ini yang pertama untuk HCl ya. Sebentar Bapak belum siapkan labelnya. Oke, sudah Bapak siapkan labelnya ya. Jadi kita sudah siapkan yang pertama ini NaOH 0,05 molar, lalu CH3COH 0,05 molar ya. Kemudian HCl 0,05 molar dan NaOH 0,05 molar. Jadi kita buat NaOH-nya 2 tabung reaksi ya. Yang pertama kita teteskan adalah HCl 0,05 molar sebanyak setengah mililiter atau 10 tetes. Oke. Selanjutnya CH3COH 10 tetes. Ini sudah. Kemudian kita siapkan juga NaOH 0,05 molar masing-masing 10 tetes ya. Ada 2 tabung kita siapkan masing-masing 10 tetes. Oke, selanjutnya untuk HCl dan CH3COH masing-masing ditetesi 1 indikator. Nah, silakan nanti siapkan tabelnya ya. Sudah siap mengamati ya. Jadi apa yang akan terjadi jika HCl 0,05 molar ini ditetesi 1 kali indikator PP. Oke, perhatikan. Dari yang awalnya tidak berwarna menjadi apa? Ya, sudah bisa ya. Selanjutnya yang kedua untuk CH3COOH juga sama, ini ditetesi 1 kali indikator. 1 tetes indikator. Ya. Oke. Langkah selanjutnya
Di langkah pertama tadi kita sudah siapkan 2 tabung reaksi masing-masing setengah mili HCl dan cair COH dan 1 tetes indikator. Di langkah kedua sediakan 2 tabung reaksi, tabung 3 dan 4 masing-masing setengah mililiter NaOH 0,05 molar dan 1 tetes indikator. Oke, supaya urut, ini adalah tabung 1, cair COH adalah tabung 2, NaOH 0,05 dan 0,05 ya. Ini opsi yang sama di tabung 3 dan 4, masing-masing 1 kali indikator, 1 tetes indikator. Kita cek dari tidak berwarna. Ya, sudah diamati ya. Sekarang warnanya apa? Silahkan dicatat. Nah, di tabung keempat NaOH juga kita teteskan. Ya, silakan diamati warnanya apa. Oke. Di tahapan ketiga, campurkan kedua asam dan basa di atas, misalnya tabung 1 dengan tabung 3. Tabung 1 dan tabung 3 ya, antara HCl dengan NaOH. Silakan nanti kalian tuliskan hasilnya bagaimana setelah dicampurkan. Bapak campurkan HCl, Bapak masukkan ke dalam NaOH ya. HCl Bapak masukkan ke dalam NaOH. Ya, perhatikan apa yang terjadi. Ya, silakan dituliskan warnanya bagaimana. Ya, oke. Tabung 1 dan tabung 3. Sekarang tabung 3, tabung 2 dan tabung 4, yaitu CH3COH dan NaOH. Ya, CH3COH dan NaOH. Sama ya, Bapak tuangkan asam ke dalam basanya ini. Ini asam cuka dengan NaOH basa. Silahkan perhatikan apa yang akan terjadi. Ya, silakan dicatat. Selesai untuk percobaan pertama. Kita lanjutkan ke percobaan nomor 2. Ya, ada 4 percobaan di sini. Ya, perhatikan. Ya, di percobaan nomor 2 ada reaksi CuSO4 dengan NaOH, ada reaksi CuSO4 dengan NH4OH, lalu CuOH 2 kali dengan NaOH berlebih, dan CuOH 2 kali dengan NH4OH berlebih. Langsung kita laksanakan ya. Kita lanjutkan ke percobaan kedua. Kita siapkan CuSO4 ya, masing-masing ada 2 tabung. Masing-masing kita isi dengan setengah mililiter atau 10 tetes CuSO4 0,1 molar ya. Warnanya agak biru ya, bisa disaksikan. Oke, selanjutnya yang kedua kita isi juga dengan CuSO4. Oke, sudah siap. Kemudian langkah selanjutnya, tabung 1 tambahkan 2 tetes NaOH 1 molar ya. Ditambah 1 tetes 2 tetes NaOH 1 molar. Kemudian tabung 2 ditetesi 2 tetes NH4OH 0,1 molar. Ya. Untuk tabung 1, nah ini tabung reaksi 1 ditetesi dengan 2 tetes NaOH 0,1 molar. Ditetes NaOH 1 molar. Kita perhatikan ya, Bapak lebih dekat dengan kamera. Perhatikan apa yang terjadi.
silakan. Apa yang terjadi? Catat perubahannya ya. Misalnya terjadi endapan apa? Silakan dicatat dalam tabel. Ini tabung pertama. Kemudian di tabung kedua. CuSO4 0,1 molar ditambahkan dengan NH4OH 2 tetes 0,1 molar. Silakan perhatikan kembali. Nah, silakan. Ya, catat hasilnya. Kemudian di langkah yang kedua, ini dilakukan di tabel tertulis di situ ada CuOH 2 kali ya. Jadi ada endapan CuOH 2 kali. Nah, jadi kita ambil sedikit saja endapannya, kita pindahkan di tabung baru ya. Untuk yang pertama, yang tabung reaksi 1 yang dengan NaOH, ini CuSO4 dengan NaOH. Ya, dengan NaOH. Kita bagi, ya, kita ambil sedikit endapannya. Oke. Cukup ya. Jadi kita ambil segini. Kemudian kita tambahkan NaOH berlebih. Perhatikan apa yang terjadi. Ya, silakan catat hasilnya. Jadi kemungkinannya endapan yang tadinya ada larut atau tidak larut. Jadi indikator larut itu endapan berkurang. Ya. Indikator tidak larut itu endapannya sama atau makin banyak. Oke, ini tabung 1 ya, tabung 3 ya. Artinya tabung 1 yang sudah ditambahkan NaOH berlebih. Sekarang kita buat tabung keempat, yaitu dari hasil reaksi antara CuSO4 0,1 molar dengan NH4OH 0,1 molar. Ya, ini ya. Kemudian kita tambahkan NH4OH berlebih. Perhatikan. Ya, ini kita bandingkan dengan sebelumnya. Ini perbandingan tabung 4 dan tabung 2 ya. Tabung 4 dan tabung 2. Sebelumnya ini setelah ditambahkan NH4OH berlebih seperti ini. Jadi kesimpulannya larut atau tidak larut, endapan larut atau tidak larut. Oke, kembali ke percobaan 1 dan 3. Awalnya seperti ini, kemudian jadi seperti ini. Kira-kira kesimpulannya bagaimana? Larut atau tidak larut? Selesai percobaan 2. Kita persiapan untuk percobaan ketiga. Kita lanjutkan ke percobaan ketiga. Ya, kita butuhkan ada stirpus di sini. Kemudian kita gunakan penjepit dan pita L. Langkah pertama di sini ke dalam sebuah tabung reaksi dimasukkan setengah mili NH4 2 kali SO4 1 molar. Kemudian ditambahkan setengah mililiter NaOH 1 molar. Segera tutup tabung dengan pipa L yang ujungnya sudah diberi kertas lakmus merah yang telah dibasahi dengan aquades ya. Jadi ini lakmus merahnya ya. Lakmus merah sudah Bapak potong. Kemudian sudah siap untuk dimasukkan ke dalam pipa L. Oke,
di ujung ya, kita masukkan ke sini. Setelah itu kita siapkan, ini sudah siap nih, lakmusnya ada di ujung ya, warna merah. Lakmus ini, oke. Kita siapkan NH4 2 kali SO4 10 TS, ya, setengah mili. Oke, selanjutnya kita tambahkan NaOH juga setengah mili ya. Ada catatan yang perlu diperhatikan di sini, langsung tutup ya, langsung tutup dengan pipa L. Kemudian setelah siap kita langsung tutup. Ini sudah siap kita panaskan ya. Kita nyalakan terlebih dahulu. Bentar, biasanya apinya tidak bisa, sumbunya belum masak. Kita coba lagi ya. Oke, api sudah nyala, kita sudah siap panaskan. Perhatikan ya, dari warna merah ini sampai terjadi perubahan warna. Kemudian kalian catat hasilnya. Yang perlu diingat ini ya, posisi ujung dari pipa L ini tidak boleh menghadap wajah, tidak harus ke samping. Kemudian cara memasukkan seperti ini. Oke, sudah terjadi perubahan. Ya. Ini hal yang sering kalian lupakan, untuk mematikan lampu spiritus tidak boleh ditiup ya. Cukup dengan kalian tutup ya, tutup dengan tutup lampu spiritusnya. Oksigen habis, api akan mati. Oke, kita lanjutkan. Silakan kalian catat warnanya apa ini, perubahan warnanya, lakmusnya warna apa. Dan nanti di pertanyaan itu akan ada penjelasan kenapa bisa berubah menjadi warna ini ya. Ini lakmus merah ya, awalnya lakmus merah. Silakan dicatat untuk percobaan 3
poin A. Kita lanjutkan ke percobaan 3, poin B. Sediakan 2 tabung reaksi, 1 tabung masukkan CaCO3 serbuk dan 1 tabung lagi masukkan setengah dan 1 tabung lagi dimasukkan setengah mililiter HCl 1 molar. Kemudian tutup dengan pipa U yang telah dipasang. Oke, mohon maaf ada gangguan teknis. Kita lanjutkan untuk percobaan 3, poin B. Oke, kita lanjutkan untuk percobaan 3, poin B. Ya, sediakan 2 buah tabung reaksi. Bapak sudah sediakan. Yang pertama diisi dengan CaCO3 ya, serbuk CaCO3 serbuk. Ini CaCO3 serbuk, kemudian ditambahkan dengan HCl. Kemudian di tabung yang berbeda ditambahkan BaOH 2 kali. Untuk yang pertama ini CaCO3 serbuk ditambahkan dengan HCl. Kita siapkan CaCO3 serbuknya dulu. Sedikit CaCO3 serbuk ya. Atau kalian bisa biasa melihat sebagai kapur. Sudah Bapak tambahkan CaCO3 serbuk. Kemudian HCl nanti ya, setelah BaOH siap. Barium hidroksidanya kita tambahkan sebanyak setengah mililiter. Kita tambahkan dulu BaOH 2 kali 0,5 molar. Setelah itu, setelah BaOH siap, kita tambahkan, kita masukkan ke dalam BaOH 2 kali ini pipa U ya. Untuk memastikan bisa tambahkan dengan lakban supaya tidak memungkinkan gas keluar. Oke, selanjutnya di sisi yang sebaliknya ya, kita tambahkan ini BaOH ya. Yang ini BaOH. Untuk sisi sebaliknya kita tambahkan CaCO3 yang sudah ditambahkan dengan HCl. Begitu ditambahkan dengan HCl, langsung tutup. Kita tambahkan HCl sebanyak setengah mili. Langsung tutup. Reaksinya agak lama, jadi Bapak diamkan terlebih dahulu ya, Bapak diamkan sesaat. Nanti kalau sudah ada perubahan di tabung BaOH 2 kali, akan Bapak tampilkan kembali. Ya, sembari menunggu hasil dari percobaan 3.D yang reaksi antara CaCO3 dengan HCl dan BaOH 2 kali ya, pada tabung yang berbeda dihubungkan dengan pipa U. Kita lanjutkan dulu ke percobaan terakhir, yaitu percobaan keempat, reaksi antara KNNO4, H2SO4 pekat dan metanol ya. Ini kita baca terlebih dahulu petunjuknya. Ke dalam sebuah tabung reaksi masukkan setengah mililiter. Tabung reaksinya sudah Bapak siapkan. Ini nanti kalian diisi dengan H2SO4 ya. H2SO4 pekat. Hati-hati, ini adalah H2SO4 pekat. Bapak gunakan penjepit ya, seperti tabung reaksi.
H2SO4 pekat ini sebanyak 1,5 mili. Kemudian perhatikan ya, kemudian ditambahkan dengan metanol dari dinding ya, dari dinding. Lalu yang terakhir ditambahkan dengan KMNO4 4 sampai 5 butir. Ya, ini adalah KMNO4 atau PK atau kalium permanganat. Ya, perhatikan apa yang akan terjadi. Biasanya kalau Bapak gunakan titik ini sama seperti pakai batu sebelumnya, ada kemungkinan apa gitu ya. Silahkan nanti kalian amati. Ya. Silahkan bisa disaksikan. Ya, seperti mendidih ya. Bapak berikan gambaran di sini seperti mendidih dan meletup-letup. Nah, silakan kalian catat hasilnya pada dalam percobaannya. Oke, ini yang Bapak masukkan karena nomornya terlalu banyak. Masih belum? Kita tunggu beberapa saat lagi. Oke, sudah Bapak cek dan kelihatannya sudah selesai. Silahkan kalian amati. Awalnya yang BaOH ini bening ya, tidak ada endapan. Ini adalah tabung reaksi HCl dengan CaO3, sedangkan yang ini adalah tabung reaksi dari BaOH 2 kali yang dihubungkan dengan U. Silakan amati bagaimana hasilnya di tabung reaksi BaOH 2 kali. Awalnya jernih, tidak berwarna. Perhatikan sekeliling dari tabung reaksinya. Ya, sudah terlihat datanya ya. Sudah catat, silakan. Ya, dengan demikian selesai sudah demonstrasi praktikum kimia video kelima untuk kelas 11 reaksi-reaksi kimia. Oke. Jangan lupa untuk tugasnya, Bapak sudah buat format jurnal yang harus dikumpulkan di Google Classroom hanya pada pengamatan. Sedangkan untuk sisanya, untuk format jurnal lengkap yang kalian tuliskan di kertas folio, itu nanti dikumpulkan pada saat kalian dijadwalkan praktek loading di sekolah. Ya. Untuk praktek pertama di semester 2, yaitu kation dan anion. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terakhir Bapak akan coba mulai penugasan kali ini. Bapak sudah siapkan format dokumen yang sudah siap kalian copy paste ya, artinya kalian tinggal berkolaborasi mengerjakan di format lembar kerja yang sudah Bapak siapkan di Google Classroom. Jadi petunjuknya adalah kalian unduh aplikasi Doc atau edit di Doc ya. Di Google Classroom sudah muncul copy link dari copy file dari format jurnal yang kalian isi, jadi kalian bisa langsung isi di situ di file Word yang sudah Bapak share di Google Classroom hari Jumat ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap kita laksanakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan
selalu mencuci tangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.